Alasan pemerintah ingin mewujudkan birokrasi berkelas dunia tahun 2024. Birokrasi berkelas dunia tahun 2024 merupakan tahap akhir dari Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang tertuang dalam Perpres nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Secara garis besar, ada dua hal yang melatar belakangi hal ini. Yang pertama yaitu pelayanan sektor publik belum sepenuhnya berkualitas dan memuaskan publik. Dan yang kedua, masih lemahnya sistem birokrasi. Yang pertama, pelayanan sektor publik belum sepenuhnya berkualitas dan memuaskan publik. Kualitas sumber daya manusia merupakan kunci utama menyukseskan terselenggaranya pelayanan publik. Sumber daya manusia yang rendah secara langsung berdampak buruk terhadap kualitas pelayanan publik. Dalam melakukan pelayanan, setiap ASN harus dapat merespon perkembangan teknologi dan informasi dengan positif. Setiap ASN harus dapat bersikap adaptif terhadap lingkungan kerja agar pelayanannya lebih cepat, akurat, dan efisien, sehingga menghasilkan pelayanan publik yang prima. Yang kedua, masih lemahnya sistem birokrasi. Tujuan dari birokrasi sendiri adalah agar pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat dan terorganisir. Namun, terdapat banyak sekali permasalahan atau dinamika dalam birokrasi di Indonesia. Ini sudah menjadi rahasia umum bahwa setiap pengurusan sesuatu atau apapun di instansi pemerintah pasti terkena lambat, berbelit-belit, dan birokrasi yang panjang. Adanya pungli atau pungutan liar sehingga menimbulkan konotasi yang negatif atau yang buruk terhadap suatu instansi. Hal itulah yang melatar belakangi pemerintah untuk mewujudkan birokrasi yang berkelas di tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firly Erasti, peserta Latsar CPNS Angkatan 85 tahun 2022, asal instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang. Di sini saya akan menjelaskan mengapa dibutuhkan manajemen ASN untuk mewujudkan birokrasi dunia tahun 2024. Manajemen ASN merupakan keseluruhan upaya pemerintah dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, derajat, profesionalisme, penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewajiban kepegawaian yang meliputi perencanaan pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan, dan pemberhentian PNS. Kedudukan atau status jabatan PNS dalam sistem birokrasi selama ini dianggap belum sempurna untuk menciptakan birokrasi yang profesional. Untuk dapat membangun profesionalitas birokrasi, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah bertekad untuk mengelola aparatur sipil negara menjadi semakin profesional. Peran dan fungsi ASN. 1. Pelaksana kebijakan publik. Melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Pelayanan publik. Tugasnya memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. 3. Perekat dan pemersatu bangsa. Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemampuan manajemen diperlukan oleh ASN untuk menyelesaikan tanggung jawab dan setiap permasalahan yang dibebankan. Dengan memiliki manajemen diri, maka setiap aparatur akan mampu menyusun perencanaan dan langkah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dengan melakukan perencanaan, maka setiap program kerja yang dikerjakan akan dapat diukur hasilnya, sehingga hasil tersebut dapat dievaluasi kembali nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mardiana. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen ASN. Manajemen ASN yang kita bahas kali ini adalah pengertian dan juga ruang lingkup.
Untuk pengertian dari manajemen ASN sendiri adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai yang profesional dan berkarakter, di mana ASN memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Dan ada 14 ruang lingkup manajemen ASN. Yang pertama, penyusunan dan penetapan kebutuhan, di mana setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan juga jenis jabatan ASN berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja. Yang kedua, pengadaan, di mana kegiatan pengadaan dilakukan untuk mengisi kebutuhan jabatan administrasi dan atau jabatan fungsional dalam suatu instansi pemerintah. Yang ketiga, pangkat dan jabatan. Pangkat dan jabatan merupakan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki oleh pegawai. Ruang lingkup yang keempat adalah pengembangan karir, di mana ASN memiliki kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan instansi pemerintah. Yang kelima, pola karir, di mana setiap instansi pemerintah harus menyusun pola karir ASN secara khusus, sesuai dengan kebutuhan berdasarkan pola karir nasional. Yang keenam adalah promosi, di mana promosi dapat dilakukan dengan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan pertimbangan dari tim penilai kinerja ASN. Yang ketujuh, mutasi. ASN dapat dimutasi antar tugas dan lokasi antar instansi. Ruang lingkup yang kedelapan adalah penilaian kinerja, di mana dalam perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan pertimbangan target, capaian hasil dan manfaat yang dicapai, serta perilaku ASN tersebut. Yang kesembilan adalah penggajian dan tunjangan. ASN berhak mendapatkan gaji, tunjangan, dan juga fasilitas lainnya. 10 adalah penghargaan. Penghargaan di sini dapat berupa tanda kehormatan, kenaikan pangkat istimewa, kesempatan pengembangan kompetensi, ataupun kesempatan menghadiri acara resmi ataupun kenegaraan. Yang ke-11 adalah disiplin. Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PNS harus mematuhi disiplin yang berlaku. Yang ke-12 adalah pemberhentian. Pemberhentian dapat dilakukan dengan 3 cara, dengan hormat, tidak dengan hormat, ataupun pemberhentian sementara. 13. Jaminan pensiun dan hari tua. PNS yang berhenti bekerja berhak atas jaminan pensiun dan juga hari tua. 14. Perlindungan. Perlindungan di sini bisa berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya, Yulia Evadini Puansalaing, ahli media kebidanan, serta Latsar CPNS tahun 2022 Angkatan 85. Saya dari kelompok 2 akan menerangkan tentang bagaimana manajemen PNS bisa membantu mewujudkan Smart ASN untuk menuju birokrasi kelas dunia tahun 2024. Let's check it out. Bagaimana manajemen ASN? Saat ini, pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Pegawai ASN terdiri atas apa aja sih? Pegawai ASN terdiri atas pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Bagaimana sistem merit dipergunakan dalam manajemen ASN? Sistem merit sendiri adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Manajemen ASN menuju birokrasi berkelas dunia. Beginilah perjalanan manajemen ASN. Yang pertama, dari good governance menuju reformasi birokrasi,
dilanjutkan dengan sistem merit, dan sekarang kita berada di birokrasi berkelas dunia. Tuntutan Smart ASN 2024, di mana kondisi saat ini terdapat 4,35 juta aparatur sipil negara, di mana memiliki hambatan internal adanya mismatch dan indisipliner pegawai. Faktor eksternal adanya tuntutan globalisasi dan persaingan kelas dunia. Juga adanya tuntutan publik yang menginginkan pelayanan publik yang lebih baik lagi. Dengan program strategis di mana adanya perencanaan, rekrutmen dan seleksi CPNS, pengembangan kompetensi dan reformasi kesejahteraan. Dengan harapan World Class Government 2024 di mana Smart ASN memiliki kemampuan, integritas, nasionalisme, wawasan global, IT, bahasa asing, hospitality, networking, dan entrepreneurship. Tantangan Smart ASN Disruption Era. Yang pertama, feature rate, kedua, innovation, ketiga, collaboration, keempat, speed. Di era industri 4.0, hampir 60% jenis pekerjaan di negara OECD akan tergantikan oleh otomatisasi. Kebutuhan terhadap pekerja high skill akan semakin tinggi, dan kebijakan industri dan pengembangan ekonomi yang ada saat ini akan ditantang dengan derasnya arus digitalisasi. Peningkatan kualitas aparatur sipil negara adalah upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dengan good performance, yaitu langkah awal dalam memperbaiki kinerja pelayan publik harus dimulai dari memperbaiki kinerja ASN secara individual. Yang kedua, good governance. Manajemen yang baik bagi ASN adalah kunci untuk memulai perubahan ke arah yang lebih baik dan diharapkan mampu menciptakan suatu tata kelola pemerintahan yang baik pula. Rewards and punishment. Melalui merit system, ASN akan mendapatkan bentuk rewards dan punishment sebagai dampak dari produktivitas kerjanya dan diharapkan mampu memenuhi aspek equity di kalangan ASN. Berikut adalah manajemen PNS dalam Smart ASN yang sudah dilaksanakan. Contohnya seperti rekrutmen dan seleksi yang sudah menggunakan sistem computer assisted dalam seleksi CPNS dan P3K. Yang kedua, pengembangan kompetensi, di mana dalam Latsar CPNS menggunakan metode blended learning dan adanya kesempatan untuk melanjutkan studi bagi PNS dan juga diklat. Yang ketiga adalah tunjangan kinerja PNS. Adanya tunjangan berbasis kinerja bagi PNS. Di Kabupaten Tangerang, PNS harus mengisi aplikasi si pendekar untuk mencatat hasil kinerjanya yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya adalah disiplin PNS berdasarkan PP nomor 94 tahun 2021 dengan tujuan untuk mewujudkan PNS yang berintegritas, moral, profesional, akuntabel, dan produktif. Selanjutnya, merit system ASN. Merit system adalah suatu sistem dalam manajemen sumber daya manusia yang menjadikan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja sebagai pertimbangan utama dalam proses perencanaan, perekrutan, penggajian, pengembangan, promosi, pretensi, disiplin, dan pensiun pegawai. Landasan hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi kebijakan manajemen ASN berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan tanpa diskriminasi. Sistem ini seolah menjadi kritik atas suburnya praktek nepotisme dan primordialisme di dunia kerja. Oleh karenanya, sistem merit menjadi salah satu hasil dari agenda reformasi birokrasi yang dicanangkan Presiden untuk menciptakan birokrasi netral dan mampu melayani kebutuhan publik serta bebas dari KKN. Implementasi merit system dapat diwujudkan pada manajemen sejak perencanaan kebutuhan sumber daya manusia hingga pensiun nantinya. Dalam kondisi ideal,
penerapan merit system dalam manajemen ASN dapat digambarkan mulai dari penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pengembangan karir, promosi dan mutasi, penilaian kinerja, penggajian, penghargaan dan disiplin, jaminan dan perlindungan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.